Viral video lawas Najwa Shihab bongkar kasus kelebihan bayar Anies. Mas Jobrey, terjawab sudah pertanyaan dari mana Anies bisa membayar utang modal pilkada yang sampai 92 miliar. Sudah disebutkan oleh Ima, ini jadi yang data yang sudah diolah ya? Ya, data sudah diolah. Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Oke. Dan tadi Anda katakan ini di-upload setelah, ini dibahas? Setelah pembahasan. Jadi setelah Pak Anies marah-marah, habis itu Komisi E diskusi sama SKPD, kan paparan. Setelah paparan kita minta sampai dengan komponen kita dapat masih banyaknya masuk-masuk anggaran-anggaran yang masuk. Oke. Sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017, bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Baru lagi nih, mocangdo. Kalau mokondo kan tahu kan singkatannya apa? Modal kunci doang. Kalau mocangdo itu modal cangkem doang. Perjanjian itu ada? Ya, saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya, saya lihat tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya, Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya, ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya, intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya, pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Tersibak sudah borok dan bobrok ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan ke muka publik. Belum reda isu utang pilkada yang menekuk muka Anies, lagi-lagi boroknya kelebihan bayar di masa lalu saat jadi gubernur Jakarta dibongkar tuntas. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Mas Jobrey dalam unggahan Twitternya Selasa 28 Februari. Dalam akun Twitternya, Mas Jo mencuitkan kecurigaannya dari mana Anies bisa membayar utang modal pilkada yang sampai 92 miliar. Padahal video lawas Anies soal kelebihan bayar beredar kembali. Diketahui video lawas tersebut merupakan video Najwa yang tengah mewawancarai Imam Mahmudah selaku anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang membeberkan banyaknya anggaran janggal di era Anies menjabat. Ima pun membongkar beberapa daftar kelebihan bayar di era Anies lewat data anggaran Dinas Pendidikan Jakarta. Ima mengatakan ada deretan pengeluaran yang janggal seperti pengadaan pasir untuk alat peraga anak sekolah SD sebesar 52 miliar. Kemudian tertera helm proyek sekitar 34 miliar dan thinner sebesar 40 miliar. Bahkan Najwa dalam acara diskusi Mata Najwa sampai dibuat tercengang dengan adanya data anggaran janggal tersebut. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat betapa Anies adalah gubernur amatiran dan alergi transparansi. Kenapa? Anies tidak paham proses penganggaran yang baik dan yang seharusnya dokumen-dokumen perencanaan anggaran harus diupload ke website APBD Pemprov Jakarta. Namun apa yang terjadi? Anies tidak melakukannya, seolah ia ingin menutupi kasus kelebihan bayar yang ia kehendaki. Apalagi kasus kelebihan bayar ini tidak hanya terjadi sekali, dua kali, melainkan berkali-kali terjadi di era Anies menjabat sebagai gubernur. Tentu tiba video lawas Najwa Shihab ini beredar, menjawab sudah bagaimana cara Anies membayar utang pilkada Jakarta 2017 kepada Sandiaga. Banyaknya rentetan kasus kelebihan bayar memang sudah menjadi tabiat Anies menjadi seorang penguasa. Jangankan pas jadi gubernur saja, waktu ia jadi Mendikbud pun juga sama ada banyak kasus kelebihan bayar yang ia lakukan hingga berujung dipecat Presiden Jokowi. Bahkan sebelumnya pun diketahui hasil laporan dari BPK Provinsi Jakarta telah menemukan adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji tunjangan kinerja daerah dan tambahan penghasilan pegawai. Hal itu diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Jakarta pada tahun 2020.
Dalam laporan itu disebutkan, berdasarkan laporan pemeriksaan bahwa data pembayaran gaji dan TKD TPP dan pengelolaan gaji pegawai pada beberapa OPD diketahui masih terdapat data pegawai yang tidak mutakhir. Lantas kabar tersebut membuat anggota DPRD DKI Kembang Warsono naik pitam. Ia menilai perkara kelebihan bayar gaji para pegawai Jakarta dianggap manajemen tata kelola daerahnya sangat buruk. Politikus PDIP itu menegaskan bahwa kasus kelebihan bayar bukan pertama ini saja, akan tetapi sebelumnya kasus kelebihan bayar juga terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta. Makanya timbul pertanyaan mengapa di tengah kasus kelebihan bayar merajalela justru BPK malah memberikan penghargaan WTP sampai 5 kali berturut kepada Pemprov Jakarta era Anies. Kan makin aneh, penyebab kasus kelebihan bayar era Anies di Jakarta memang bukan perkara yang mudah. Terlebih menelisik apa motif sebenarnya Anies melakukan hal itu. Ya setidaknya kita sadar kalau Anies adalah sosok pemimpin yang licik dan licin. Demi memuaskan hasrat berkuasanya, ia rela menghalalkan segala cara. Tak ayal rela ngutang puluhan miliar dibayar pakai jasa kelebihan bayar. Bagaimana menurut Anda? Saksi hidup lurah, IMB era Anies izinkan warga tinggal, kedok IMB cuma untuk bangunan bukan lahan. Warga dikibuli asal tanda tangan dukungan, fakta terungkap. Jelas sekali, jam 20 itu hujan, angin disertai air. Jadi terlihat bahwa betul dampak dari kebakaran itu karena memang ada Gilbert menyalahkan Anies Baswedan atas kebakaran Depo Pelumpang. Pasalnya saat Anies menjabat sebagai gubernur memberikan izin mendirikan bangunan yang jelas-jelas menurutnya bertentangan dengan peraturan. Karena ini kan depo Pertamina yang memang berisiko tinggi ya. Mau tidak mau jangka pendek harus ada buffer zone, jangka panjang mungkin pemerintah pusat yang tadi disampaikan oleh Pak Wapres bisa relokasi, yaitu bahkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Lurah Rawabadak Selatan, Suhaina, menjelaskan surat izin mendirikan bangunan atau IMB era Anies Baswedan di kawasan Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Suhaina mengatakan warga setempat hanya mengantongi IMB kawasan. Menurutnya, IMB tersebut sebatas mengakui bangunan, bukan kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Kata Suhaina pada Minggu 5 Maret, ya kala itu IMB kawasan jadi untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan. Suhaina menyebutkan, masyarakat memiliki legalitas untuk tinggal di sana, namun masyarakat tidak memiliki IMB atas lahan yang didudukinya. Kata Suhaina, untuk bangunannya bukan tanahnya, bukan IMB-nya. IMB untuk bangunan saja, bukan untuk lahan. Polemik IMB muncul saat PDIP DKI Jakarta mengungkit IMB yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada warga permukiman yang terkena dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Pelumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga. Akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur, diberi izin mendirikan bangunan yang jelas bertentangan dengan peraturan.
Gilbert meminta warga sekitar depo Pertamina Pelumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah Rawa Badak Jakut pada 2021. Ia berkata, saat ini dengan adanya korban kebakaran sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan kebakaran depo Pelumpang. Menurutnya, Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatannya di Jakarta. Kata Hermawi, hahaha, secara hukum Anies kan sudah mempertanggungjawabkan kerjaan selama masa jabatannya sebagai gubernur. Hermawi mendorong PDIP bertanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, yang merupakan kader PDIP, terkait keberadaan depo Pertamina Pelumpang. Kata Hermawi, sebaiknya PDIP menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI yang adalah kader PDIP. Apakah ada catatan khusus atas depo Pelumpang? Kalau tidak ada, berarti Anies clear, udah tidak bisa dituntut apapun. Jadi kalau sudah tuntas jabatannya, Anies boleh kabur seenaknya gitu? Pak Hermawi yang terhormat? Deh najis banget kalau sampai jadi presiden. Ngeri. Demi suara yang diraih dia bakal beri keputusan-keputusan yang sesaat menyenangkan warganya. Tapi tak peduli konsekuensinya nanti. Nasrun nih, sehat nggak sih dukung capres kualitas begini? Ya ampun, parah banget. Di sisi lain, Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritik Anies Baswedan yang sempat mengeluarkan izin mendirikan bangunan di Tanah Merah. Dia berkata, harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB. Ia menilai sikap tersebut tidak sepatutnya dicontoh. Pemimpin tidak boleh sekedar membuat kebijakan. Kata dia, ini pembelajaran penting. Pemimpin harus punya ketegasan. Jangan mau cuma ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat. William mengatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena adanya permukiman warga di dekat depo Pertamina yang sangat berbahaya. Politikus PSI itu pun membandingkan sikap Anies dengan Ahok saat memimpin ibu kota. Kata William, Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman ada permukiman dekat depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri. Selain itu, William juga mengingatkan agar Pemprov Jakarta segera melakukan evakuasi kepada korban dan memberikan pengobatan secara gratis. Pemprov Jakarta harus fokus menyelamatkan warga, jangan sampai kejadian ini terulang. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anies Baswedan juga punya andil tanggung jawab dalam tragedi Tanah Merah? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.